hanya 1 dari 10 penduduk bumi yang memiliki akses air bersih. Tahun 2040, ada 10 negara mengalami water stress. Dan Indonesia termasuk salah satunya. Pada tahun 2025, Indonesia akan mengalami krisis air tingkat medium. Sedangkan Pulau Jawa akan masuk ke kategori krisis air tingkat tinggi. Kebutuhan air bersih itu penting. Ada banyak ancaman kesehatan akibat tidak adanya akses air bersih. Mulai dari dehidrasi, penyakit kulit, gangguan otak dan pencernaan, hingga fungsi ginjal. Jadi, supaya terhindar dari ancaman kesehatan, penuhi kebutuhan air bersih setiap hari. Kamu bisa mulai dengan minum air putih 8 gelas sehari. Air merupakan zat paling penting dalam kehidupan. Seperti yang kita ketahui, bumi terdiri dari 70% air, dan di dalam tubuh manusia juga tersusun atas 70% air. Kali ini kita akan membahas manfaat air bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Manfaat air bagi manusia, yang pertama untuk minum, mandi, mencuci, dan memasak. Manfaat air bagi hewan antara lain untuk minum, membersihkan tubuh, dan tempat hidup. Manfaat air bagi tumbuhan antara lain untuk perkecambahan, untuk bahan fotosintesis, dan melarutkan mineral untuk dibawa ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Tahukah kalian bahwa 97% air yang menutupi planet bumi merupakan air laut dan 3% sisanya merupakan air bersih yang digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Lalu, bagaimana ya syarat air dikatakan bersih? Yuk, kita cari tahu. Syarat air bersih itu ada 3. Yang pertama, syarat fisik. Yang kedua, syarat kimia. Dan yang ketiga, syarat mikrobiologi. Yang pertama, syarat fisik. Air dikatakan bersih apabila tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, suhu antara 10 sampai 25 derajat Celcius, dan tidak meninggalkan endapan. Yang kedua, syarat kimia. Air dikatakan bersih apabila tidak mengandung bahan kimia, tidak mengandung racun, cukup yodium, dan pH antara 6,5 sampai 9,2.
Yang ketiga, syarat mikrobiologi. Air dikatakan bersih apabila tidak mengandung kuman penyakit seperti disentri, tipes, kolera, dan lain-lain. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya, air dikatakan bersih jika memenuhi 3 syarat, yaitu syarat fisik, syarat kimia, dan syarat mikrobiologi. Halo, sebelumnya sobat sudah tahu kan dengan 3 sumber air? Ketiga sumber air tersebut sering dimanfaatkan oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih kita loh. Pimpo mau jelasin nih bagaimana PDAM mengolah air. Pada tahapan pertama, air dialirkan ke bak prasedimentasi. Tahap ini merupakan tahap pemisahan air dengan lumpur. Lumpur mengalami pengendapan yang dibantu oleh gaya gravitasi sobat. Setelah itu, air melewati tahap koagulasi dan flokulasi. Tahap ini, air dicampur dan diaduk dengan zat kimia yang disebut tawas. Tawas berfungsi untuk menggumpalkan kotoran yang masih ada di dalam air. Kemudian, gumpalan kotoran dan air dipisahkan kembali lagi menggunakan gaya gravitasi pada bak sedimentasi, sehingga aliran air yang berada pada bagian atas menjadi lebih bersih. Setelah dibantu oleh gaya gravitasi, kali ini air disaring dengan saringan pasir dan kerikil untuk memisahkan mikroorganisme dan kotoran kecil yang tidak terpisah pada tahap sedimentasi. Barulah air dialirkan ke reservoir atau tandon air dan siap didistribusikan ke rumah-rumah sobat untuk dikonsumsi. Pimpo mau kasih tahu sobat ciri-ciri air yang layak konsumsi. Pertama, air tidak berwarna, jernih, dan tidak keruh. Kedua, air tidak berbau. Dan yang ketiga, air tidak berasa. Apabila air berwarna, berbau, dan berasa, kemungkinan air tersebut sudah tercemar sobat. Air yang baik adalah air yang tidak asam. Tingkat keasaman atau basa dari air bisa diukur melalui nilai pH. Nilai pH normal di antara 6 hingga 8. Apabila nilai pH kurang dari 6, disebut asam. Dan sebaliknya, jika melebihi 8, disebut basa. Air yang baik mempunyai nilai pH 7 sobat. Selain itu, air yang baik adalah air yang mengandung mineral seperti besi, mangan, dan mineral lainnya. Dalam jumlah kecil, zat besi dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel darah merah. Namun, jika kandungan zat besi di dalam air melebihi batas, akan menimbulkan gangguan pada tubuh. Selain itu, juga dapat berpengaruh pada perabot rumah tangga. Misalnya, keran air dan pipa akan berkarat dan menimbulkan warna kekuningan. Mangan bersifat beracun sobat. Jika kandungan dalam air terlalu banyak, dapat mengganggu organ pernafasan. Standar kualitas mangan ditetapkan pada ukuran 0,05 hingga 0,5 mg per 1 liter di dalam air. Untuk menghilangkan besi dan mangan, air dapat dioksidasi dengan oksigen. Caranya dengan membuat percikan air kecil-kecil dan mengalirkannya kembali ke bak penampungan. Oh iya, satu lagi, Pimpo hampir lupa. Selain itu, air yang bersih tidak mengandung banyak bakteri E. coli. Kelebihan bakteri E. coli akan menyebabkan penyakit diare. Nah, untuk memastikan bakteri E. coli mati, kita dapat merebus air hingga mendidih sobat. Gampang kan? Sudah tahu kan sobat gimana cara mengolah air hingga ciri-ciri air yang layak konsumsi? Tetap gunakan air dengan bijak ya sobat, demi kesehatan kita dan lingkungan kita. Pimpo mau pamit dulu nih, bye-bye!
Yang kami hormati Bapak Ibu dosen serta Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Magdalena Lisana Santi, selaku pemandu acara Pengabdian Masyarakat Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya. Sambil susunan acara pada hari ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Surabaya, sambutan dari Kepala Puskesmas, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Surabaya kepada Bapak Ferry Kriswandana SSTMT. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ferry Kriswandana SSTMT, Kepala Jurusan Kesehatan Lingkungan, Ibu Dr. Gigi Siti Janwarsi, Kepala Puskesmas Jemur Sari, Bapak Jemur Sari, betul. Bapak Ketua LPMK dan pengurus, Bapak Korol Anam, Pak Muhammad Mansur Hidayat, teman-teman RW 4, Mas Aksa, Bapak RW 6, Kelompok Tani, belum dibentuk Pak ya? Segera dibentuk. Karena mungkin ini hubungannya sama pelet Pak. Teman-teman ketahanan pangan, dari kantor kecamatan, Mugi Lestari, Kelompok Tani Mugi Lestari. Sekarang berkibar lagi ya. Mugi Lestari ya Pak, menurut saya ini, iya dulu atas inisiasi Ketua RW saat itu dengan dukungan dari Bank Indonesia Bu ya. Ubi apa tuh? Oke, di generasi Bank Indonesia ya, luar biasa. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pagi ini kita ini belajar hal yang menurut saya baru Pak. Saya lihat, ini tenaga kesehatan, tapi diajarin pelet. Hal yang baru. Dan istimewanya, dia peletnya dari hal ini sampah lingkungan. Luar biasa, bisa ya. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Yanuar. Kepada Saudari Yanuar, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Anissa Sukamura dari mahasiswa Poltekkes Kementerian Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian air bersih sendiri yaitu air yang digunakan dalam sehari-hari yang kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan dan dapat diminum apabila selanjutnya kali ini akan ada kuis, ada door prize dari kita. Oke, lanjut saja untuk pertanyaan pertama.
dengan metode Takakura. Oke, silakan Ibu. Sekal. Ingat teman-teman? Oke. Oke, pertanyaan yang kedua. Ulat manusia yang dapat menyebabkan pencemaran air adalah, monggo Bapak Ibu yang mau menjawab. Iya. Gimana? Membuang sampah sembarangan. Iya, benar banget, bisa. Monggo, silakan. Dan terima kasih sebelumnya sudah memberikan waktunya